NH3 itu menjadi nitrit. Kurangi eceng gondok ini, kemung tinggi proteinnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Dan terima kasih sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada, terutama kepada sahabat-sahabat saya adalah petani-petani milenial. Semoga Anda tetap semangat dalam berjuang untuk ketahanan pangan nasional kita ya. Tetap semangat dalam mengelola atau melakukan bisnis dalam dunia pertanian. Nah, jadi pada konten sore hari ini sengaja saya buat itu adalah atas dasar request ya dari banyak teman-teman, terutama yang terkait dengan perikanan ya. Karena beberapa waktu yang lalu ketika saya berada di Banyuwangi, kita waktu itu mau membuat konten tentang kolam ikan nila ya. Jadi waktu itu kolam ikan nila yang kita lihat itu adalah sama sekali tidak menggunakan pakan pabrikan ya. Karena konsepnya kalau seandainya kita menggunakan pakan pabrikan untuk ternak kita, terutama ikan, maka untungnya hampir sama sekali ya memang ada, tapi mungkin akan tipis sekali ya. Nah, untuk itu ada lagi pertanyaan, apakah memang bisa ikan nila itu hidup tanpa dikasih makan? Itu satu pertanyaan yang susah dijawab ya. Apalagi kalau misalnya ikan nila itu dipelihara dalam kolam. Kalau dipelihara liar seperti di sungai mungkin saja bisa ya, karena mungkin banyak pilihan dari ikan nila itu akan bisa hidup, mungkin dari limbah, dari sampah atau dari apapun ya yang ada di sungai. Tapi ketika di kolam ikan nila itu tidak dikasih makan maksimal, apakah memang bisa besar, bisa beranak, bisa berkembang biak? Ini itu pertanyaan yang masih yang sulit juga untuk saya jawab ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan tentang apakah kalau dalam kolam airnya itu tidak selalu diganti. Padahal ikan nila itu membutuhkan air yang jernih ya, yang harus diganti. Karena kalau tidak diganti maka ikan nila itu akan mati. Ya, semuanya itu benar ya. Nah, namun untuk bisa menjawab itu secara ilmiah ya, mungkin saya akan jelaskan dulu kepada teman-teman semua tentang konsepnya namanya biofilter ya. Nah, jadi konsep itu adalah bagaimana pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme. Ini penting dulu ya, sebelum kita akan menjawab dari pertanyaan apakah nila itu bisa hidup di kolam tanpa airnya ditukar atau tanpa airnya mengalir. Nah, kemudian apakah memang dia bisa hidup tanpa dikasih makan yang rutin ya. Nah, ini ya Pak. Nah, namun untuk bisa menjawab itu saya akan jelaskan dulu dengan konsep ini, biofilter ini. Nah, tapi sebelumnya kita akan coba melihat dulu ya bagaimana sih sebenarnya SOP dari pemeliharaan ikan nila itu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan SOP secara umum ya, itu saya coba lihat lagi ya di beberapa literatur. Yang pertama, ikan nila itu harus memiliki pH air itu 6,5 sampai 8,5. Jadi artinya bahwa air yang dibutuhkan oleh ikan nila itu dia bisa hidup hal yang netral ya. Dengan pH segini air netral. Artinya dia tidak boleh basah dan juga tidak boleh asam. Nah, kemudian suhu itu haruslah berada di 25 sampai 30 derajat. Nah, ini jadi kalau misalnya kita nanti membuat kolam langsung dikena paparan matahari, jelas bahwa sinar matahari pasti akan meningkatkan suhu air ya. Dan seperti Jakarta sekarang ini suhunya rata-rata kalau siang itu udah 33 derajat ya. Nah, kemudian kandungan oksigen yang ada dalam air itu adalah 3 mg per liter. Nah, kalau misalnya air tidak kita tukar itu pasti akan mati ya ikan nila ini ya, kalau berdasarkan SOP ini. Jadi artinya air itu harus jernih ya. Nah, kemudian penggantian air itu 1 kali seminggu. Jadi kalau misalnya dia tidak di air mengalir, boleh di air yang tidak mengalir, tapi harus diganti sekali seminggu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kolam besar ya, apakah tidak merepotkan ya harus mengganti sekali seminggu ya.
Nah, kemudian kedalaman air itu juga tidak terlalu dalam, tapi adalah rata-rata yang paling diminati itu adalah 1 sampai 1,5 meter ya. Nah, kemudian kandungan protein itu 25 sampai 30%. Nah, ini kandungan protein cukup tinggi ini ya. Jadi artinya sangat tinggi sekali nih kalau 25 sampai 30% ini. Sementara ayam saja itu rata-rata 16% cuma ya kandungan proteinnya. Nah, kemudian sirkulasi aerasi. Jadi artinya harus ada aerasi kalau misalnya dia apa. Nah, artinya bahwa kalau seandainya SOP ini tidak jalankan, bahwa tidak mungkin kita akan bisa memelihara namanya ikan nila itu. Kalau SOP ini tidak dilaksanakan. Nah, tapi apakah memang bisa demikian ya? Nah, saya coba akan bisa membantah ini SOP ini ya. Karena apa? Karena dalam pengalaman pribadi saya juga memelihara ikan nila itu tanpa dikasih makan, airnya tidak bergerak, dia airnya tetap jernih. Kadang-kadang ya dikasih makan, kadang-kadang enggak, tanpa ada aerasi dan segala macamnya. Tapi ikan nila saya masih tetap bisa hidup ya. Bahkan sekarang ini dia bisa terus berkembang dan itu apa? Dia itu bisa bertelur. Dan nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat di atas nanti. Nah, tanpa arus airnya itu diganti tiap minggu ini ya, baru boros yang ganti ke airnya ya. Jadi paling-paling saya hanya menambahkan air saja kalau seandainya dalam kolam kecil saya itu adalah ikannya berkurang ya. Nah, lagi pula kolam yang saya gunakan untuk melihara ikan nila itu hanya kolam kecil sekali ya, jadi tak sampai sekitar 70, hanya 2 meter aja ya. Nah, artinya ya sangat-sangat sempit sekali ya. Nah, tapi kita akan nanti buktikan ya, apakah memang ikan nila saya itu bisa besar, bisa hidup ya. Bahkan dia bisa beranak. Jadi tanpa sekarang ini, tanpa kita apa, setelah kita panen, dia tetap aja terus ya, dia apa, hidup di situ ya. Kenapa? Karena dia bisa beranak di kolam kecil yang seperti ini. Nah, apa rahasianya? Rahasianya itu ada di sini ya, di biofilter ini. Itu adalah pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme. Jadi artinya dengan proses rekayasa secara alami yang kita gunakan, kita akan bisa menutupi dari SOP yang disyaratkan oleh pertumbuhan ikan nila ini. Nah, pertama apa yang kita lakukan? Pertama yang mungkin kita lakukan dalam kolam itu, kita memelihara tanaman air. Nah, kebetulan di atas itu bisa kiambang, kemudian bisa apa ya, bisa teratai mungkin ya. Tapi saya memelihara eceng gondok ya. Nah, kenapa eceng gondok pilihannya? Kalau kita pelihara eceng gondok, maka eceng gondok itu memiliki suatu sifat namanya fitoremediasi, yaitu dia bisa menyerap senyawa nitrogen, amonia, nitrat, fosfor dan kotoran ikannya. Jadi kita tahu bahwa kalau selain kita memelihara ikan itu pasti akan ada kotoran ya. Kotoran itu dia biasanya akan berbentuk amonia ya. Apalagi kalau misalnya kita adalah memberikan pakan itu pakan pabrikan ya. Karena pakan pabrikan itu diikat oleh amonia ini ya. Nah, jadi biasanya yang akan membunuh ikan kita itu adalah amonianya ini ya. Karena amonia ini kalau seandainya dia banyak di dalam air kolam ikan kita, maka ikan kita akan bisa bernapas di sini ya. Itu makanya disarankan bahwa untuk pakan-pakan yang kita berikan itu harus diganti airnya sekali seminggu kalau seandainya air itu tidak mengalir ya. Jadi untuk apa? Untuk menghindari adanya amonia ini. Nah, kehebatan dari eceng gondok itu, dia memiliki sebuah kemampuan namanya fitoremediasi, yaitu dia bisa menyerap senyawa nitrogen, kemudian dia bisa menyerap amonia, nitrat, fosfat dalam kotoran ikan ini. Nah, itu kehebatannya. Nah, kalau dia bisa menyerap ini, artinya bahwa apapun kotoran yang ada di dalam air kita itu akan diserapnya. Jadi artinya termasuk amonia ini itu akan diserapnya. Jadi artinya kalau seandainya kita pelihara namanya eceng gondok di kolam, maka amonia ini hampir sedikit sekali akan ada di dalam kolam kita. Kenapa? Karena diserap oleh eceng gondok ini. Nah, kemudian eceng gondok ini juga akan mencegah pertumbuhan alga yang berlebihan ya, karena alga ini berbahaya juga. Karena alga ini adalah termasuk tumbuhan air ya,
yang dia itu adalah menyerap oksigennya juga di dalam air. Nah, kalau seandainya dia terlalu banyak berada di dalam kolam ikan kita, dia nanti akan bisa bersaing dengan ikan kita itu dalam menyerap oksigen ini ya. Nah, makanya ya kemampuan dari eceng gondok itu adalah itu mencegah pertumbuhannya itulah berlebihan ya. Kenapa? Karena eceng gondok ini kalau dia hidup, dia akan menutupi perairan di atasnya itu ya, sehingga alga ini dia juga butuh cahaya ya, tapi cahaya itu dia dihambat oleh daun-daun dari eceng gondok itu, sehingga pertumbuhannya tidak berlebihan, sehingga kemungkinan dari oksigen yang ada dalam kolam kita itu adalah bisa seimbang ya yang di dalam itu. Nah, kemudian kelebihan lain dari dari akar, terutama akar eceng gondok itu, dia itu adalah dia itu bisa tempat hidup yang namanya habitat, terutama bakteri ya. Jadi adalah namanya diantaranya itu adalah bakteri nitrifikasi yaitu ada, atau kita biasanya sebut dengan konsepnya dengan biofilm ya. Jadi biofilm ini adalah sebuah bakteri yang akan mampu mengurai yang namanya amonia, yaitu NH3. Nah, jadi nanti amonia yang ada dalam biofilm ini atau bakteri yang ada nitrifikasi ini akan nanti mengurai amonia atau NH3 itu menjadi nitrit, yaitu NO2. Kemudian dari nitrit ini dia nanti akan mengurai lagi namanya menjadi nitrat, yaitu NO3. Nah, jadi artinya bahwa bakteri nitrifikasi yang hidup di akar dari tanaman dari tanaman eceng gondok kita itu akan bisa mengurai amonia ini atau NH3 ini menjadi namanya nitrit atau NO3. Nah, NO3 ini adalah aman bagi ikan kita ya. Yang berbahaya bagi ikan itu adalah amonia ini, yaitu adalah NH3 ini. Nah, itu kehebatan dari dari eceng gondok ini ya. Nah, kenapa? Karena ada bakteri yang bisa membantu yang namanya nitrifikasi ini ya. Nah, seterusnya yang akar ini dalam tanaman ikan eceng gondok itu dia juga akan bisa mensuplai namanya oksigen. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kita tahu bahwa eceng gondok itu dia membutuhkan fotosintesis ya. Yaitu adalah menghirup karbon dioksida di udara. Kemudian dia akan melepaskan dari proses fotosintesis ini itu adalah ke akar tanaman ya. Di akar tanamannya, sehingga akannya ketika dia melepas O2 itu di air, di akarnya, maka secara otomatis itu akan memberikan kontribusi oksigen ke dalam kolam ikan kita ya. Nah, itu artinya bahwa kemungkinan dari ikan kita itu kekurangan oksigen itu tidak akan terjadi ya, selama proses dari nitrifikasi ini itu bisa berjalan, selama proses akarnya itu adalah bisa mensuplai oksigen di dalam air kita ya. Nah, kalau untuk pakan, untuk pakan pun juga demikian. Andaikan kita juga terlambat pun memberikan pakan tidak serutin yang kita melakukan, tidak masalah, ikan inilah itu akan hidup ya. Kenapa? Karena dalam di akar dari eceng gondok ini, di samping dia tempat hidup namanya bakteri nitrifikasi, tapi dia juga akan tempat hidup dari mikroorganisme lain ya. Nah, apa itu? Ada yang larva, serangga, zooplankton atau ganggang. Nah, ini biasanya adalah hewan-hewan kecil, hewan renik ya, yang hidup di perakaran di perakaran eceng gondok itu ya. Jadi seperti larva, serangga dan zooplankton ini senang sekali hidup ya di perakaran eceng gondok itu ya. Nah, ini merupakan sumber makanan, termasuk juga sumber protein bagi ikan kita ya. Jadi makanya selama ada eceng gondok atau tanaman air yang tumbuh di kolam kita, maka terlambat pun kita memberikan pakan ikan itu tidak masalah ya. Kenapa? Karena ikan kita itu bisa makannya dari ini. Nah, termasuk dengan zooplankton ya yang ada dalam air itu sendiri. Gitu. Nah, nanti kita akan coba lihat, walaupun ini baru cerita teori ya. Apa saya sampaikan ini teori, nanti kita akan buktikan. Saya sudah tahunan yaitu untuk memelihara ikan nila ini tanpa saya kasih makan secara rutin ya. Bahkan ikan nila saya itu tetap besar, bahkan tempat terus beranak ya, bukan beranak ya, tapi keinginan itu bertelur ya. Jadi walaupun kolam ikan saya itu hanyalah 70 sampai 2 meter saja ya panjangnya itu. Jadi biasanya kalau udah penuh ikan di kolam yang kecil itu, ikan yang besar-besarnya saya pindahkan ke bawah untuk kolam ikan untuk kolam ikan
hias di bawah ya. Nah, biasanya kalau dia mati di situ mungkin baru saya goreng. Nanti coba lihat ya. Nanti kita coba buktikan bagaimana proses itu terjadi. Dan mungkin walaupun itu dalam kolam yang kecil ya, tapi nanti akan bisa kita juga aplikasikan di kolam yang besar ya. Tapi intinya adalah itu, harus ada tanaman air yang hidup di atas kolam itu. Mungkin kita coba akan lihat ke atas dan kita akan coba buktikan apa yang saya sampaikan secara teoritis ini. Nah, kenapa kita harus mengurangi eceng gondok ini? Kalau kita terlalu banyak eceng gondok ini berada di kolam kita, maka kita khawatir zooplankton, alga yang ada di atas, termasuk juga makhluk-makhluk unik yang ada di atas,